Di hari kelulusan, pemeran utama wanita menyiapkan hadiah untuk setiap teman sekelas. Tapi aku malah menerima satu setelan jas putih yang mahal. Setelah mengetahui bahwa aku hanyalah karakter sampingan dalam cerita, aku sudah bertekad untuk menjauhi para tokoh utama dan hidup santai. Jadi, saat pemeran utama pria meminta setelan jas itu dariku, aku memberikannya dengan kedua tangan tanpa ragu sedikit pun. Saat pesta malam hari, Gu Qinghan bertanya, kenapa aku tidak memakai jas yang dia berikan? Apa aku tidak suka? Aku sangat takut sampai tidak berani bernapas. Aku tergagap bilang suka. Siapa sangka? Baru saja aku menjawab sekenanya. Detik berikutnya, Yi Teng Cheng muncul dengan gemilang mengenakan setelan jas putih. Itu adalah setelan yang diberikan Gu Qinghan padaku. Saat itu, tatapan Gu Qinghan tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan. Wajahnya juga menjadi sangat mengerikan, membuatku tanpa sadar menggigil. Kedua kakiku gemetar tak terkendali. Teman-teman sekelas di sekitar juga memperhatikan setelan jas Yi Teng Cheng, terus-menerus memuji. Tampan sekali. Aku belum pernah melihat model ini. Yi Teng Cheng memakai setelan jas yang dibeli Gu Qinghan. Merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Begitu dia masuk, aku segera berdiri untuk memberikan tempat duduk. Hanya untuk menjauh sedikit dari Gu Qinghan, si pemeran utama wanita. Setelah pindah ke tempat lain, aku diam-diam menghela napas lega. Meskipun Gu Qinghan mungkin akan marah, karena setelan jas yang dia berikan kuberikan pada orang lain. Tapi orang lain ini adalah pemeran utama pria, Yi Teng Cheng. Dia seharusnya tidak akan keberatan. Hanya saja sedikit kanggung. Asal tidak melihatnya saja sudah cukup. Aku menghibur diriku dengan sangat optimis. Yi Teng Cheng duduk di samping Gu Qinghan dan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Namun, sebelum dia bisa membuka mulut, dia melihat wajah Gu Qinghan yang muram. Hati Yi Teng Cheng menjadi panik, mengira Gu Qinghan marah karena dia mengambil hadiah yang diberikan untuk orang lain. Tepat saat dia akan maju untuk menjelaskan, dia melihat Gu Qinghan berdiri lagi dan bertukar tempat duduk dengan orang lain. Sepanjang waktu, dia tidak meliriknya sama sekali. Saat itu, teman-teman sedang bersenang-senang di pesta. Yi Teng Cheng yang bersemangat tetap tidak bisa menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Gu Qinghan. Dia hanya bisa menarikku untuk minum terus-menerus. Awalnya, aku tidak mau minum, tapi dia tetap memaksaku minum beberapa gelas. Kemudian, aku mulai merasa sedikit pusing. Aku tidak kuat minum. Kalau mabuk, aku hanya akan duduk diam. Siapapun yang bertanya, aku akan menjawab. Aku tidak menyadari Gu Qinghan. Kapan dia duduk di sampingku? Aku hanya mendengarnya berbisik di telingaku. Sudah malam. Kita juga harus pulang. Aku langsung sangat gembira. Akhirnya bisa pulang. Aku pun berdiri dengan terharu. Tapi detik berikutnya, rasa pusing menyerangku. Aku ingin duduk kembali. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang lembut menempel di lenganku dan memelukku dengan sikap yang sangat posesif. Terima kasih. Aku berterima kasih dengan sopan. Aku mengangkat kepala dan melihat wajah Gu Qinghan yang putih dan murni. Seketika aku setengah sadar dari mabuk. Kenapa dia menempel begitu dekat padaku? Aku ketakutan dan ingin segera mendorongnya menjauh. Tapi ternyata Gu Qinghan seperti plester yang menempel. Tidak bisa dilepaskan sama sekali. Dan pelukannya malah semakin erat. Gu Qinghan menatap mataku yang sayu. Karena mabuk, reaksiku menjadi lebih lambat dari biasanya. Kalau aku menciumnya sekarang, dia pasti akan terkejut. Kan tanda tanya. Dan itu akan membuatnya semakin menghindariku. Padahal dia belum melakukan apa-apa. Aku yang sekarang sudah mulai menghindarinya secara tidak sadar. Mata Gu Qinghan menjadi suram. Dia berpura-pura perhatian dan berkata dengan lembut, Xiao Qi, kamu sudah mabuk. Lebih baik cepat pulang. Oke, ayo cepat pulang. Dengan begitu, aku bisa lebih cepat menjauh dari pemeran utama wanita. Memikirkan ini, aku tersenyum lebar. Meskipun sudah sangat mengantuk sampai tidak bisa membuka mata. Tapi saat keluar, aku tetap tidak lupa menjaga jarak dari Gu Qinghan. Karena banyak yang mabuk. Gu Qinghan sebagai ketua. Karena banyak yang mabuk. Gu Qinghan sebagai ketua. Mengatur bagaimana cara mengantar pulang orang-orang yang mabuk.
Yi Teng Cheng tidak terlalu mabuk, tapi dia sengaja menunggu sampai akhir. Menunggu sampai Gu Qinghan selesai mengatur teman-temannya. Dia memberanikan diri maju dan berkata padanya, "Qinghan, aku ingat kita searah. Bisakah kamu mengantarku? Aku searah dengan Jiang Qi. Aku akan mengantarnya." Gu Qinghan berkata, sambil menarikku yang ingin pergi ke mobil sendiri, dan mendorongku masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu, dia sendiri cepat-cepat masuk. Rangkaian tindakan ini sangat mulus. Jangankan aku, bahkan Yi Teng Cheng dan yang lainnya pun tercengang. Aku melihat interior mobil yang luas, dan seketika sadar ini adalah mobil Gu Qinghan. Aku langsung bingung, dan buru-buru ingin melewati Gu Qinghan untuk lari keluar. Tapi detik berikutnya, pintu mobil tertutup dengan suara keras dan terkunci. Aku panik. "Jangan tutup pintunya." Aku belum keluar, tapi kaki panjang Gu Qinghan terus menghalangi di depan kursi, membuatku sulit keluar untuk sementara waktu. Agar tidak menginjaknya, aku dengan hati-hati menjulurkan kaki keluar. Namun, sebelum sempat berdiri stabil, aku tiba-tiba tersandung sesuatu, dan seluruh tubuhku jatuh ke dalam pelukan lembut Gu Qinghan. Gu Qinghan pun langsung memelukku dan menekanku dalam dekapannya, menciumku dengan rakus. Aku pusing sejenak. Hidungku dipenuhi aroma Gu Qinghan yang menawan dan wangi. Sekalipun aku lambat, saat ini aku merasakan sesuatu yang menakutkan, memberitahuku bahwa aku harus segera lari dari Gu Qinghan. Tapi begitu aku bangun, aku ditekan kembali oleh Gu Qinghan. Aku mengumpat dalam hati, kenapa Gu Qinghan tidak membiarkanku pergi? Aku mau turun dari mobil. Aku mencoba berdiri lagi. Namun, mobil tiba-tiba melaju. Karena kelembaman, aku jatuh lagi. Terus-menerus jatuh di atas tubuh lembut Gu Qinghan, membuat kepalaku semakin pusing. Gu Qinghan dengan lembut mengelus kepalaku dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Xiao Qi, lain kali, duduklah yang stabil." Kata-kata Gu Qinghan ini terdengar sangat licik. Ditambah lagi, tadi dia sama sekali tidak melakukan gerakan yang berlebihan. Bahkan semua tindakan mesra terjadi karena ketidaksengajaanku. Kesadaranku yang tersisa berhasil ditipunya. Mendengar kata-katanya, aku buru-buru ingin pindah dari tubuhnya yang lembut. Sambil mundur, aku juga meminta maaf. Gu Qinghan menatapku dengan tatapan membara. Sudah ditipu. Masih meminta maaf dengan polosnya. Benar-benar sangat menggemaskan. Begitu menggemaskan sampai membuatnya ingin merobek topengnya sekarang juga, dan memakanku dalam satu gigitan. Gu Qinghan berpura-pura murah hati dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku tahu kamu juga tidak sengaja." Aku melihat pemandangan yang melesat di luar jendela mobil, dan dengan lambat teringat bahwa tadi aku mau pergi dari sini. Kenapa aku jadi satu mobil dengan pemeran utama wanita? Sepertinya kita tidak searah. Ya, tanda tanya. Kenapa aku ingat rumah kita? Berlawanan arah. Searah. Kok tempat yang akan aku tuju kebetulan melewati rumahmu. Jadi aku pikir sekalian mengantarmu pulang. Tapi saat Gu Qinghan berbicara, tiba-tiba dia menunjukkan ekspresi sedih. "Kamu sepertinya sangat takut padaku. Tadi kamu terus-terusan mau turun dari mobil. Apa aku melakukan sesuatu yang salah, sehingga kamu begitu membenciku di depan orang lain?" Dia selalu terlihat dingin, tapi sekarang tiba-tiba menunjukkan ekspresi rapuh dan sedih. Sangat menipu. Apalagi aku orang yang mudah luluh. Takut Gu Qinghan akan sedih. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Aku tidak membencimu. Hanya saja kamu pemeran utama wanita. Aku, si karakter sampingan pria. Tidak boleh sembarangan mendekat. Kalau tidak, hal buruk akan terjadi. Tapi kata-kata ini tidak bisa diucapkan langsung. Setelah berpikir lama, akhirnya aku hanya bisa berkata, "Aku tidak mau merepotkanmu. Aku justru berharap kamu bisa lebih sering merepotkanku." Gu Qinghan menghela napas dan terus menatapku dengan tatapan sedih. Dia berkata, "Bukankah kita teman? Kamu sepertinya selalu bersikap sopan dan menjaga jarak dariku. Bahkan setelan jas yang kuberikan, kamu berikan pada orang lain." Aku tidak menyangka dia masih mengingatnya. Tapi tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku memang memberikan setelan itu pada Yi Teng Cheng. Gu Qinghan kembali berbicara. "Jiang Qi, apa kamu benar-benar membenciku?" "Tidak.
Kenapa aku harus membencimu? Kalau begitu, lain kali kalau aku memberimu hadiah, apa kamu akan memberikannya pada orang lain lagi? Tidak akan. Bukan. Kamu tidak perlu memberiku hadiah lagi. Kenapa? Semua orang menerima hadiahku. Kalau kamu tidak menerimanya, aku akan sangat sedih. Sambil berkata, Gu Qinghan kembali menunjukkan ekspresi seolah langit akan runtuh. Aku yang berhati lembut kembali masuk perangkapnya. Baiklah, kalau begitu terima kasih sebelumnya. Setelah mengatakannya, aku merasa Gu Qinghan hari ini sangat aneh. Dia sepertinya terlalu antusias padaku. Gu Qinghan memberikan hadiah pada semua orang. Wajar kalau aku juga mendapatkannya. Mungkinkah aku yang terlalu banyak berpikir, melihatku yang mulai lengah terhadapnya? Gu Qinghan menunduk dan tersenyum tipis, menyembunyikan hasrat gila yang bergejolak di matanya. Tidak boleh terburu-buru. Kesabaran membuahkan hasil. Meskipun aku berjanji akan menerima hadiah Gu Qinghan, tapi aku masih tidak berani terlalu banyak berinteraksi dengannya. Agar tidak perlu mengobrol lagi, aku memilih untuk pura-pura tidur. Suasana di dalam mobil perlahan menjadi hening. Mencium aroma hangat yang aneh di dalam mobil. Aku hanya merasa semakin mengantuk. Meskipun aku mengingatkan diri sendiri untuk bertahan sampai di rumah baru tidur. Tapi detik berikutnya, aku tetap tidak bisa menahan kantuk yang menyerang. Sebelum benar-benar tertidur, aku sepertinya mendengar suara tawa yang dalam dan serak. Sebelum sempat memahami arti tawa itu, aku sudah tenggelam dalam mimpi gelap. Sementara Gu Qinghan di sampingku, tidak bisa menahan diri lagi untuk memelukku. Dia tidak takut aku akan tiba-tiba terbangun. Gu Qinghan menatap dengan tamak wajahku yang tertidur pulas, seolah dia bisa melakukan apa saja padaku sekarang. Gu Qinghan berpikir dengan kelam. Kenapa tidak bisa? Mereka cepat atau lambat akan menikah. Hanya sebuah ciuman. Apa salahnya jika dia mengambilnya lebih dulu? Jiang Che akan memaafkannya. Gu Qinghan menangkup bagian belakang kepalaku dengan tangannya dan menciumku dengan tidak sabar. Awalnya, dia hanya ingin mencicipi sedikit, tapi begitu menyentuh bibirku, dia tidak bisa menahan diri lagi untuk memperdalam ciuman itu. Perasaan yang telah lama terpendam akhirnya meledak pada saat ini. Gu Qinghan seketika kehilangan akal sehatnya dan mencium dengan semakin ganas. Suatu pagi, saat aku sedang tertidur lelap, aku merasakan seseorang menepuk-nepuk wajahku. Biarkan aku tidur lagi. Aku menarik selimut, ingin bersembunyi di dalamnya. Namun, detik berikutnya selimut itu ditarik paksa. Lalu terdengar suara tidak sabar. Cepat bangun. Bukankah hari ini kamu ada audisi? Audisi? Aku langsung sadar dan buru-buru membuka mata dan duduk di tempat tidur. Aku melihat adik tiriku, Jiang Li, sedang berdiri di samping tempat tidur, dengan tangan terlipat di dada dan menatapku dengan tidak sabar. Wajahnya yang murni terlihat sangat tidak senang, dan menanyaiku seolah-olah aku bersalah. Siapa wanita yang mengantarmu pulang kemarin? Wanita apa? Aku baru bangun. Sama sekali tidak ingat apa yang terjadi kemarin. Pikiranku hanya terfokus pada audisi hari ini. Aku begitu panik sampai tidak peduli hal lain. Aku turun dari tempat tidur dengan tergesa-gesa. Namun, karena masih pusing akibat mabuk, saat turun dari tempat tidur, mataku langsung berkunang-kunang dan hampir saja jatuh terjerambab ke lantai. Untungnya, Jiang Li dengan sigap maju untuk menangkapku. Melihatku yang masih terlihat bingung, dia menjadi sangat marah. Jangan pura-pura bodoh. Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa dia menciummu sebelum pergi? Kamu mabuk di luar dan membiarkan seorang wanita mengantarmu pulang. Apa kamu tidak punya kesadaran akan keselamatan sama sekali? Omelan yang bertubi-tubi membuat otakku berhenti bekerja selama 2 detik. Butuh waktu cukup lama bagiku untuk perlahan mengingat kejadian kemarin. Aku hanya ingat diantar pulang oleh Gu Qinghan dan tidak tahan, lalu tertidur di mobil. Ternyata aku tidak bangun sampai turun dari mobil. Jadi Gu Qinghan yang menggendongku pulang. Kenapa aku bisa tidur begitu pulas? Rasa malu menyelimuti hatiku. Aku mengusap wajahku dengan frustrasi. Detik berikutnya, rasa sakit di bibirku membuatku tanpa sadar mendesis. Bibirku sakit sekali. Kenapa bisa bengkak begini? Sepertinya kemarin aku tidak makan sesuatu yang membuat alergi.
Pagi-pagi sekali terlalu banyak informasi yang masuk ke otakku. Aku berdiri di dekat jendela, melamun. Jiang Qi. Jiang Li melihatku masih melamun dan meninggikan suaranya. Hari ini, aku harus mendapatkan penjelasan darinya. Meskipun Jiang Li baru berusia 17 tahun dan tingginya hanya 165 cm. Tapi saat dia serius, dia tetap bisa memberikan tekanan yang cukup besar padaku. Aku menggelengkan kepalaku dengan bingung dan berkata dengan lesu, "Kemarin ada pesta teman sekelas. Dia hanya kebetulan mengantarku pulang." Tapi Jiang Li jelas tidak puas dengan jawabanku. Sambil berkacak pinggang, dia berkata dengan sinis, "Siapa wanita itu? Kenapa dia yang mengantarmu pulang? Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu padamu? Dia ketua di organisasi kami. Dia juga berniat baik. Jangan berpikir buruk tentangnya. Mana mungkin Gu Qinghan melakukan sesuatu padaku? Orang yang disukainya adalah He Teng Cheng." Aku menatap diriku di cermin. Dan hal pertama yang kuperhatikan adalah bibirku yang sangat bengkak. Sedikit dikatupkan saja sudah terasa sakit. Aku benar-benar tidak tahu kalau minum alkohol bisa membuat bibir sakit. Jiang Li kemudian mendengus dingin. "Semua wanita punya niat tersembunyi. Kamu itu bodoh sekali. Kalau nanti ditipu jangan pulang sambil menangis." Sementara, aku sama sekali tidak peduli padanya. Karena hari ini, ada urusan penting. Meskipun aku tahu Ye Teng Cheng juga akan masuk dunia hiburan. Dan kemungkinan besar kami akan sering bertemu. Tapi selama aku tidak melakukan peran jahat seperti di buku, aku tidak akan diusir dari dunia hiburan. Karena aku suka berakting. Jadi aku tidak akan pernah menyerah demi orang lain. Apalagi kesempatan audisi kali ini adalah undangan dari penulis skenario yang sangat kusukai. Dan kebetulan bisa menghindari Ye Teng Cheng. Saat aku tiba di lokasi audisi dengan tergesa-gesa, aku melihat sudah banyak orang yang menunggu di luar untuk audisi. Dan ternyata ada beberapa artis terkenal. Karena sutradara kali ini pernah menyutradarai sebuah drama fantasi yang sangat populer. Drama berikutnya yang akan dia garap. Bahkan sebelum mulai syuting, sudah banyak artis terkenal yang ingin memperebutkan peran. Kali ini adalah drama silat. Penulis skenario mengundangku untuk audisi. Peran utama pria, Xiao Yuxin. Sebagai putra pemimpin aliansi persilatan. Karakternya ceria dan baik hati. Dia menyukai pemeran utama wanita, Li Hanyi, yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1. Dan demi mengejar cintanya, dia masuk ke dunia persilatan. Selama itu, terjadi berbagai hal lucu. Karena posisi pemeran utama pria paling banyak diperebutkan, aku jadi sedikit tidak percaya diri. Apalagi di buku tertulis bahwa aku selalu memerankan pemeran pendukung pria. Sejak aku mengubah alur cerita di tengah jalan dan tidak bersaing dengan He Teng Cheng untuk peran yang diinginkannya, alur cerita selanjutnya seharusnya juga akan berubah. Namun, baru saja aku mau menyemangati diri sendiri. Tiba-tiba aku mendengar suara He Teng Cheng di telingaku. "Jiang Qi, kamu juga datang audisi di kru ini?" "Ya," tanda tanya. Aku langsung terkejut. Begitu mengangkat kepala, aku melihat He Teng Cheng sedang berjalan ke arahku dengan senyum lebar. Detik berikutnya, dia bertanya dengan antusias, "Kamu audisi untuk peran apa?" Aku lebih terkejut darinya. "Bukankah kamu pergi audisi di kru lain?" Aku berubah pikiran. Ye Teng Cheng mendekat ke telingaku dan berkata dengan gembira, "Tahu tidak, Qinghan adalah investor di kru ini." Setelah aku tahu kabar ini, aku langsung lari ke sini untuk audisi. Sial, ternyata dia investornya. Aku terkejut, padahal aku ingat Gu Qinghan sama sekali tidak pernah berinvestasi di kru ini. Dan aku sudah sengaja ingin menjauh. Tapi kenapa masih saja bisa berhubungan dengan pemeran utama pria dan wanita? Kamu juga terkejut, kan, tanda tanya. Tapi aku lebih kenal dengannya. Jadi aku tahu lebih dulu. Berbicara sampai di sini, Ye Teng Cheng tiba-tiba teringat kejadian semalam saat Gu Qinghan mengantarku pulang dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Kemarin, kenapa kamu membiarkan Qinghan mengantarmu pulang?" "Aku tidak memintanya mengantarku pulang. Jelas-jelas dia yang..." Sebelum kata-kataku selesai, Ye Teng Cheng langsung memotongku. "Sudahlah, aku tahu kamu tidak sengaja. Lain kali, perhatikan untuk menjaga jarak darinya saja." Aku membuka mulutku dan menyadari Ye Teng Cheng sama sekali tidak mau mendengarkan.
Jadi aku hanya bisa diam. Detik berikutnya, Yi Tengqing bertanya lagi. Kamu audisi untuk peran apa? Pemeran utama pria. Xiao Yuxin. Sialan. Yi Tengqing terkejut. Bagaimana kamu bisa jadi pemeran utama? Yi Tengqing menatap wajahku. Dan seketika merasakan ancaman yang kuat. Dengan sedikit niat egois. Dia berkata, aku juga mau audisi untuk pemeran utama pria. Bagaimanapun, ini film yang diinvestasikan King Han. Jiang Qi, bisakah kamu audisi untuk peran lain? Tidak bisa. Aku menolak dengan tegas. Karena penulis skenario yang mengundangku untuk audisi. Aku tidak punya hak untuk mengubahnya sembarangan. Sial. Penulis skenario mengundangmu. Kenapa dia mengundangmu? Yi Tengqing tidak percaya. Dan masih ingin bertanya lebih lanjut. Tapi audisi segera dimulai. Audisi kali ini berbeda dari biasanya. Sutradara meminta semua kandidat pemeran utama pria masuk bersamaan. Dan audisi sesuai urutan. Dan hanya mengaudisi satu adegan. Jadi, penampilanku juga akan dilihat oleh kandidat lain. Tekanannya langsung maksimal. Yi Tengqing hanya bisa menelan pertanyaannya. Tapi tak disangka, aku akan membuatnya menggertakkan gigi dengan kesal. Di lokasi audisi, aku langsung melihat orang yang duduk di samping sutradara, yaitu Gu Qinghan. Wajahnya murni, auranya elegan. Hanya dengan duduk di sana, sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Hanya saja auranya sedingin biasanya. Hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya membuat orang tidak berani mendekat. Namun, saat aku masuk, Gu Qinghan seolah merasakan sesuatu dan menoleh. Dengan cepat mengunci pandangannya padaku. Tatapannya yang tajam seketika mencair, menunjukkan kilatan panas yang membuat jantung berdebar. Di depan semua orang, dia tidak berbicara. Hanya memberiku senyuman yang bisa dibilang gembira dan lembut. Aku sedikit terkejut dan meliriknya beberapa kali. Detik berikutnya, aku mendengar Yi Tengqing mendekat dan merendahkan suaranya. Ya ampun, King Han juga ada di sini. Tadi dia menyapaku. Oh, iya. Aku mengangguk. Ternyata dia menyapa Yi Tengqing. Kalau begitu, tidak aneh dia muncul di sini hari ini. Dia biasanya sangat sibuk, akan menggunakan hak istimewa untuk hal sekecil ini. Ternyata demi Yi Tengqing, audisi segera dimulai. Aku berada di urutan tengah. Yi Tengqing tepat di belakangku. Saat giliranku tiba, Gu Qinghan tiba-tiba berkata, apa kamu keberatan ganti pasangan? Dia bertanya sambil perlahan berdiri sebelum aku sempat sadar. Aku sudah perlahan berdiri. Aku menatapnya dengan sedikit bingung. Gu Qinghan mendekat dan berkata padaku, aku sudah baca naskahnya. Tiba-tiba ingin mencoba. Kamu tidak keberatan? Kan tanda tanya. Tidak keberatan. Hanya sedikit aneh. Kenapa Gu Qinghan tiba-tiba tertarik dengan hal ini? Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Setelah mengatur napas, aku langsung masuk ke dalam karakter. Sutradara meminta kami memerankan adegan Li Hanyi pertama kali menyatakan cinta pada Xiao Yuxin. Xiao Yuxin terluka parah, tapi demi menyelidiki kematian ayahnya, dia berulang kali memaksakan diri pergi ke sekte iblis mencari kebenaran. Kali ini, dia kembali dengan tubuh penuh luka, dan kebetulan bertemu dengan Li Hanyi. Dengan cemas, dia maju untuk menopangnya. Melihat luka di perutnya, matanya tidak bisa menahan untuk tidak memerah. Sudah berapa kali ku bilang, tunggu lukamu sembuh baru pergi. Bagaimana kalau kamu tidak bisa kembali lagi? Pada saat ini, Li Hanyi tidak bisa lagi menahan perasaannya. Sambil menangis, dia mendorongnya ke tempat tidur. Tatapannya yang dingin perlahan berubah menjadi agresif. Hasrat yang menakutkan menjadi sangat liar. Suasana perlahan menjadi ambigu. Sutradara tidak tahan dan berteriak berhenti. Jika tidak dihentikan, rasanya Gu Qinghan akan memakanku di tempat. Padahal naskahnya tidak seperti itu. Aku seketika melepaskan Gu Qinghan. Karena sudut pandang, aku tidak melihat tatapan menakutkan Gu Qinghan. Hanya sedikit bingung. Aku mengangkat tangan untuk menyikat keringat di dahi. Dan menatap sutradara dengan bingung. Aku belum selesai berakting. Apa dia tidak puas? Mata Gu Qinghan menunjukkan sedikit kekecewaan. Merasakan aroma tubuhku perlahan menjauh. Tapi dengan enggan, dia menarik napas dalam-dalam. Seolah hanya dengan begitu, dia bisa menekan binatang buas di dalam hatinya.
Aku yang manis sekali. Sutradara merasa sedikit pusing. Awalnya, aktingku cukup bagus. Mampu menampilkan citra pemeran utama pria dengan sempurna. Tapi masalahnya ada pada Gu Qinghan. Dia bukan aktor profesional. Tapi aktingnya sama sekali tidak canggung. Bahkan bisa dibilang sangat kompetitif. Hanya saja tatapannya di akhir terlalu menakutkan. Seolah ingin memakan orang di depannya. Tapi karena status Gu Qinghan yang istimewa, dia tidak bisa berkata banyak dan hanya bisa mengalihkan perhatiannya padaku. Dia berkata, "Bagus, aktingmu sangat bagus. Namamu Jiang Qi, kan?" Tanda tanya. Aku mengangguk pelan. Iya, aku lihat ini pertama kalinya kamu berakting. Bisa berakting seperti ini sudah sangat bagus. Sutradara menatap penulis skenario Chow di sampingnya dan tersenyum. Orang yang kamu rekomendasikan memang bagus. Siapapun bisa mendengar kepuasannya terhadapku dari kata-katanya. Aku berterima kasih pada mereka. Dan setelah keluar, aku menghela napas lega. Meskipun tidak canggung saat berakting. Tapi tadi harus berhadapan dengan begitu banyak orang. Masih sedikit gugup. Orang-orang yang tersisa merasakan tekanan yang berlipat ganda. Tapi Yi Tengcheng tidak khawatir. Hanya menatap Gu Qinghan dengan sedikit bangga. "Qinghan, selanjutnya giliranmu beradu akting denganku. Kan?" Tanda tanya. Tadi karena tertarik, dia beradu akting denganku. Seharusnya dia juga akan beradu akting dengannya. Namun, di bawah tatapan penuh harap Yi Tengcheng, Gu Qinghan langsung memutar matanya padanya. Bukan? Setelah selesai bicara, dia menyapa sebentar dan langsung meninggalkan lokasi audisi. Di sisi lain, aku baru saja keluar sebentar dan mendengar suara dingin Gu Qinghan. "Jiang Qi, tunggu sebentar." Sial, kenapa Gu Qinghan datang mencariku? Aku seketika terkejut dan tanpa sadar mempercepat langkahku, menghindariku lagi. Mata Gu Qinghan menjadi suram. Dengan langkah kakinya yang panjang, dia dengan cepat menyusulku dari belakang. Sepertinya sadar akan segera tersusul. Aku berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Tapi sebelum sempat berjalan jauh, aku dihentikan oleh lengan putih. "Jiang Qi, kenapa kamu tidak menungguku?" Gu Qinghan seketika menunjukkan ekspresi sedih. Aku terpaksa berpura-pura tidak bersalah dan bertanya, "Tadi aku tidak dengar. Ada perlu apa kamu mencariku?" "Kalau tidak ada perlu, apa aku tidak boleh mencarimu?" Gu Qinghan menatapku. Melihatku yang seolah ingin menjauh darinya. Tenggorokannya terasa sedikit gatal. Meskipun dalam hatinya penuh dengan pikiran kotor tentangku. Di permukaan dia tetap berpura-pura polos. Dia berkata, "Kemarin aku bilang akan memberimu hadiah dan memintamu menerimanya. Hari ini kebetulan bertemu. Jadi aku pikir akan memberikan hadiahnya padamu." "Hadiah?" Tiba-tiba aku teringat kata-kata Gu Qinghan kemarin. Kukira aku salah dengar karena mabuk. Aku sudah bilang akan memberikannya. Tentu harus kuberikan. Sambil berkata, Gu Qinghan mengambil dari dalam mobil sebuah kotak yang dibungkus dengan indah. Setelah menyerahkan kotak itu padaku, dia berkata sambil tersenyum, "Tinggal kamu yang belum menerimanya." Aku terus memikirkannya. Oh, dia benar-benar baik. Suka memberi hadiah pada orang. Kalau orang itu tidak menerimanya, dia sendiri yang sedih. Meskipun aku merasa aneh, tapi aku tetap memilih untuk menghargainya. "Terima kasih. Kali ini, aku akan menerimanya." Gu Qinghan sudah bicara sampai sejauh ini. Lebih baik cepat diterima saja. Seharusnya setelah ini, dia tidak akan berinteraksi denganku lagi. Gu Qinghan sangat gembira melihatku menerima hadiah itu. Dia segera membuka pintu mobil dan berkata, "Karena kamu sudah menerima hadiahku, bukankah seharusnya kamu menemaniku menonton film?" "Apa? Masih harus menonton film?" Sadar telah masuk perangkap. Aku berharap bisa segera mengembalikan hadiah itu padanya. Tapi sebelum sempat membuka mulut, suara Yi Tengcheng tiba-tiba terdengar dari belakang. "Qinghan, Jiang Qi, kenapa kalian di sini?" Mendengar suara Yi Tengcheng, mataku berbinar, seolah melihat penyelamat. Aku menoleh. Pemeran utama pria muncul. Dengan begitu, pemeran utama wanita tidak akan memusatkan perhatiannya padaku. Sekarakter sampingan ini, kan? Tanda tanya. Yi Tengcheng berjalan cepat dan melihat kotak hadiah di tanganku. Keningnya berkerut.
Sekilas dia tahu itu dari Gu Qinghan, yang memberikannya sebagai hadiah untukku. Meskipun saat ini dia sedikit tidak rela. Tapi dia tidak berani bertanya banyak. Karena sebelumnya Gu Qinghan memberikan setelan jas padaku yang akhirnya dia pakai. Dia khawatir Gu Qinghan saat ini sudah salah paham terhadapnya. Jadi dia segera berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan tersenyum. Aku baru selesai audisi. Kalian tidak sedang menungguku, kan? Tanda tanya. Tentu saja. Aku buru-buru mengiyakan. Lalu menepuk bahu Yi Teng Cheng dan berkata, kamu datang di saat yang tepat. Dia sedang ingin mencari teman untuk menonton film. Selesai bicara, aku langsung menghentikan taksi dan masuk. Memikirkan aku tidak perlu lagi menjadi obat nyamuk. Aku pun jarang-jarang menunjukkan pada Gu Qinghan sebuah senyuman yang ceria. Dadah. Semoga kalian bersenang-senang. Gu Qinghan yang tertinggal di tempat. Wajahnya perlahan menjadi dingin. Kelembutannya tadi hilang tak berbekas. Kembali ke keadaan sedingin es seperti sebelumnya. Hanya saja matanya terus menatapku. Arah kepergianku menjadi semakin gelap dan dalam. Sabar sebentar lagi. Untuk sementara. Sabar sebentar lagi. Aku kembali ke rumah Jiang. Sebelum masuk, aku mendengar suara keributan dari dalam. Kak Li. Kenapa kakakmu tidak ada di rumah? Iya, betul. Padahal aku membawakannya hadiah kecil. Oh. Mendengar kalimat terakhir itu, gerakanku mendorong pintu terhenti sejenak. Kenapa hadiah lagi? Kenapa belakangan ini setiap bertemu orang harus memberiku hadiah? Detik berikutnya, pintu di depanku tiba-tiba terbuka. Beberapa gadis muda yang cantik dan imut berjalan keluar sambil tertawa. Saat melihatku berdiri di depan pintu, mereka seolah terkejut dan mundur beberapa langkah. Tapi, wajah mereka memerah dengan cepat. Dan dengan malu-malu menyentuh wajah mereka. Oh, Kak T sudah pulang. Cepat masuk. Di luar panas. Kalian semua, jangan menghalangi pintu. Bagaimana kalau Kak C kepanasan? Beberapa adik kelas yang baru masuk SMA. Dengan antusias menyambutku masuk. Lalu seolah di rumah sendiri, ada yang menuangkan air. Ada yang mencuci buah. Bahkan memotongnya menjadi irisan dan menatanya di piring. Jiang Li menatap pemandangan ini dengan kesal. Dia tahu sekelompok orang ini datang ke rumahnya. Bukan untuk bermain dengannya, melainkan untuk bertemu denganku. Aku dikelilingi oleh gadis-gadis SMA yang wangi dan lembut ini. Membuat Jiang Li tidak tahan untuk menendang pelan. Minggir sana. Jangan duduk di sampingnya. Sekelompok orang bau. Tidak takut membuat orang lain pingsan karena baunya. Kemudian, dia dengan sangat alami duduk di sampingku, melihat kotak hadiah di tanganku, dan bertanya dengan tidak senang, siapa yang memberikannya? Sebelum sempat aku menjawab, dia kembali cemberut dan mendengus dingin. Pasti si rubah betina yang kemarin, kan? Tanda tanya. Astaga, bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tidak tahu? Mengantarmu pulang, lalu memberimu hadiah. Berani bilang, dia tidak punya niat tersembunyi padamu. Sambil berkata, dia merebut kotak itu dan membukanya. Melihat di dalamnya ada satu setelan jas mahal bermerek. Wajah Jiang Li menjadi gelap dan langsung mengeluarkannya, melemparkannya ke sofa. Dia menyadari kualitas bahan dan potongannya sangat bagus. Hanya saja tidak bisa melihat merek. Apa itu? Aku tertegun sejenak. Tidak menyangka Gu Qinghan masih memberiku setelan jas. Dan sepertinya lebih bagus dari yang putih. Teman-teman adikku serentak terkagum-kagum. Jas ini bagus sekali. Kalau Kak Ce yang memakainya, entah akan sebagus apa. Sambil berkata, mereka semua mengalihkan pandangan mereka padaku. Detik berikutnya, mereka berlari menjauh dengan wajah memerah. Bagus apanya? Hitam kelam. Benar-benar tidak punya selera. Jiang Li menggertakkan giginya dengan sinis. Detik berikutnya, dia menyadari desain pakaian ini agar familiar. Sepertinya merek kecil dari luar negeri yang hanya menerima pesanan khusus dan harganya tidak murah. Memikirkan ini, wajahnya perlahan menjadi jelek. Harganya yang mahal adalah satu hal. Yang terpenting adalah, setelan jas ini bisa dibilang dibuat khusus untukku. Aku tidak terlalu mengerti hal-hal ini, tapi bisa melihat bahwa ini seharusnya tidak murah. Sepertinya lebih mahal dari hadiah yang diterima anggota organisasi lainnya.
Aku ingat Ye Tengcheng menerima sebuah jam tangan. Dua anggota pria lainnya sepertinya juga jam tangan. Sepertinya agak aneh. Aku memiliki pikiran yang tidak realistis di benakku. Tapi dengan cepat aku menolaknya. Gu Qinghan pasti memilih hadiah sesuai dengan kesukaan masing-masing. Dia memberikan setelan jas karena tidak tahu apa yang kusukai. Apa dia punya niat tersembunyi padamu? Kata-kata lugas Jiang Li membuatku langsung sadar. Tanpa berpikir, aku berkata, tidak mungkin. Kamu terlalu banyak berpikir. Kenapa tidak mungkin? Tiba-tiba saja memberimu satu setelan jas? Jangan-jangan kamu akan lari bersamanya hanya karena satu setelan jas? Kuberitahu ya, kalau kamu berani begitu, akan kuberitahu ibu. Dia memberikan hadiah pada semua orang, bukan hanya padaku saja. Aku tidak mau mendengar umelan Jiang Li, terutama di depan begitu banyak orang. Sambil berkata, aku merebut kembali setelan jas itu, mencoba menunjukkan wibawa seorang kakak. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutku malah sangat lemah. Aku ini kakakmu. Kalau kamu bicara seperti itu lagi padaku, aku akan apa? Jiang Li menatap kakaknya dengan berani. Emosiku seketika menjadi murung. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa pada Jiang Li. Bahkan ibu pun tidak akan membelaku. Apalagi ayah tiri yang tidak punya hubungan darah itu. Di dalam keluarga tiri ini, aku memang bukan anak yang tumbuh dengan dimanja. Bukan apa-apa. Aku menahan gejolak di dalam hatiku dan berkata dengan pelan, aku kembali ke kamar dulu. Melihat punggungku yang sedih, Jiang Li menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Setelah kembali ke kamar, aku baru melihat pesan dari Ye Tengcheng. Jiang Qi, kamu menipuku. Qinghan sama sekali tidak mau menonton film. Dia meninggalkanku dan langsung pulang. Pada saat yang sama, ponselku menerima pesan lagi. Aku membukanya dan ternyata dari Gu Qinghan. Bagaimana? Sudah sampai di rumah? Aku ragu sejenak dan menjawab jujur. Sudah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak menonton film dengan Ye Tengcheng? Gu Qinghan merasa kesal. Aku kan sudah janji akan pergi bersamamu. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Tapi dengan begini, kamu berutang satu film padaku. Lain kali kita pergi bersama. Ya, tanda tanya. Sial, perempuan ini gigih sekali. Tiba-tiba aku merasa ada yang aneh. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, aku melihat Ye Tengcheng mengirim pesan lagi. Sudahlah, tapi Jiang Qi, aku sudah mendapatkan peran utama pria. Maaf. Ya. Jantungku berhenti berdetak selama 2 detik. Secepat itu sudah diputuskan? Selain merasa kecewa, aku juga ikut senang untuk Ye Tengcheng. Aku buru-buru membalas. Tidak perlu merasa tidak enak. Kamu juga mendapatkannya dengan usahamu sendiri. Selamat ya, Aceng. Tepat saat aku bingung bagaimana cara menolak, Gu Qinghan dengan halus. Ponsel di tanganku tiba-tiba berdering. Ternyata dari penulis skenario kau, Jiang Qi. Maaf sekali, peran utama pria hari ini sudah ada kandidatnya. Tapi masih ada satu peran lagi, memerankan pemimpin sekte iblis, Xiao Wei. Kalau kamu setuju, bisa langsung ditetapkan. Xiao Wei, aku sedikit terkejut, karena porsi peran ini juga tidak sedikit. Dia adalah pemeran antagonis pria kedua yang sangat mempesona. Di satu sisi menggoda pemeran utama wanita, Li Hanyi. Di sisi lain, memukulinya sampai babak belur. Sifatku yang lembut akan sangat sulit untuk memerankan karakter seperti ini. Tapi aku tetap menyetujuinya dengan cepat. Baik, terima kasih penulis skenario Chow telah memberiku kesempatan ini. Tidak hanya bisa mendapatkan peran, tapi juga bisa menjadikannya alasan untuk menolak Gu Qinghan. Benar-benar sangat menyenangkan. Detik berikutnya, aku dengan tidak sabar mengirim pesan pada Gu Qinghan. Sepertinya aku tidak punya waktu untuk menonton film, karena aku harus bergabung dengan kru untuk syuting. Gu Qinghan yang menerima pesan itu tersenyum pasrah. Meskipun tidak bisa melihatku saat ini, dia bisa membayangkan betapa senangnya aku sekarang. Dan melompat-lompat kegirangan. Tidak hanya terpilih sebagai pemeran utama pria, tapi juga bisa menjauh darinya. Benar-benar tidak punya perasaan. Tapi dia tidak terus memaksa. Aku memang lambat. Tapi, kalau aku benar-benar ketakutan, akan semakin sulit untuk mendekatinya nanti. Jadi, Gu Qinghan berpura-pura murah hati dan menjawab,
Tidak apa-apa. Kalau begitu, lain kali kita janji lagi. Selamat ya sudah terpilih. Terima kasih, Ketua. Menatap panggilan sopan di layar, raut wajah Gu Qinghan menjadi suram. Hanya ketua saja. Selama menunggu untuk bergabung dengan kru, aku terus-menerus mendalami karakter Xiao Wesley. Yi Tengcheng masuk ke lokasi syuting. Dan hal pertama yang dilihatnya adalah aku yang duduk di kursi menunggu untuk dirias. Jiang Qi, kenapa kamu datang pagi sekali? Yi Tengcheng datang dengan beberapa asisten dan penata rias. Latar belakang keluarganya tidak biasa. Dan salah satu investornya adalah keluarganya. Jadi, meskipun pendatang baru, dia tetap punya hak istimewa. Melihatku bahkan harus antre untuk dirias. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan sedikit rasa superioritas. Sudah menunggu berapa lama? Mau ku pinjamkan penata riasku? Tidak perlu. Aku tidak menunggu lama. Sebentar lagi giliranku. Aku menggeleng pelan. Begitu selesai bicara, terdengar suara pujian dari para kru di belakang. Cantik sekali. Tidak kusangka kostum kuno aktris secantik ini. Aku dan Yi Tengcheng serentak menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita berpakaian putih perlahan keluar dari ruang rias. Dengan senyum lembut dan ramah di wajahnya. Tubuhnya yang mungil begitu mempesona. Detik berikutnya, aku merasakan aroma wangi yang lembut. Itu adalah Suwanro, yang sudah menjadi aktris terbaik di usia muda. Tiba-tiba aku teringat, Suwanro ini adalah karakter wanita ketiga di buku yang menyukai Yi Tengcheng. Cinta lokasi. Tapi setelah tahu Yi Tengcheng menyukai Gu Qinghan, dia diam-diam menjaganya. Yi Tengcheng mengenalinya dan tidak bisa menahan kekaguman. Apa penata rias pendatang baru ini, sahabat itu? Dia memberi isyarat pada asistennya. Asisten itu segera pergi bernegosiasi. Saat aku berdiri dan hendak masuk, asisten Yi Tengcheng berkata padaku, "Maaf, Tuan Jiang. Berikutnya giliran Tuan Muda Yi. Anda tunggu sebentar lagi." Ya, aku langsung tertegun. Maksudnya apa? Tepat pada saat itu, Yi Tengcheng berpura-pura merasa bersalah dan berkata, "Maaf ya, Kak Ci. Aku juga tidak tahu kalau giliranku duluan. Tenang saja, aku akan cepat selesai." Selesai bicara, dia langsung masuk ke ruang rias. 5 menit kemudian, aku baru sadar bahwa antreanku diserobot. Yi Tengcheng memang selalu sombong. Dulu saat di asrama, dia memanfaatkan kelambatanku dan sifatku yang lembut untuk berbuat sesuka hati. Seringkali setelah kejadian terjadi, aku baru sadar kalau aku sedang dikerjai. Aku hanya duduk kembali di kursi dengan sedikit kesal dan mengambil naskah untuk dibaca lagi. Siapa sangka, baru saja aku duduk, terdengar suara lembut dan dalam dari belakangku. "Permisi, boleh aku duduk di sampingmu?" Aku menoleh dan melihat Suwanro sedang tersenyum ramah padaku. Dia bertanya, tapi tubuhnya sudah duduk di sampingku. Kemudian, dia dengan hati-hati membuka pembicaraan. "Aku ingat Yi Tengcheng adalah temanmu. Hubungan kalian baik sekali." "Ya, kakak beradik syuting bersama. Jadi tidak akan kesepian." Suwanro sebenarnya sudah memperhatikan pendatang baru ini sejak pertama kali bertemu. Karena orang ini sangat tampan. Waktu itu, dia hanya berdiri diam di sana. Meskipun tidak berbicara sama sekali. Banyak gadis yang terus-menerus meliriknya. Mendengar kata-kata Suwanro, aku menggelengkan kepala pelan. Kami hanya teman biasa yang kebetulan datang bersama. Suwanro tidak menyangka aku akan begitu jujur. Karena di dunia hiburan, ada beberapa hal yang tidak boleh sembarangan diucapkan. Jika didengar oleh orang yang berniat buruk, kemungkinan besar akan dijadikan bahan gosip. Tapi melihat tingkah Yi Tengcheng, dia memang tidak pantas. Suwanro segera tertawa kecil dan mulai mengobrol tentang hal lain denganku. Yang membuatku terkejut adalah, meskipun Suwanro adalah artis besar, tapi dia sangat ramah, lucu, dan humoris. Bahkan aku yang sangat fobia sosial, bisa perlahan merasa rileks di hadapannya. Tepat pada saat itu, asistennya baru saja kembali dari berbelanja. Suwanro segera memberiku segelas es kopi, lalu tersenyum. "Musim panas sangat terik. Minumlah es americano untuk menyegarkan diri." "Terima kasih." Setelah menerima gelas itu, aku meminumnya dalam tegukan besar seperti minum es teh. Rasa pahitnya membuat seluruh wajahku mengerut.
dan hampir saja menyemburkannya ke wajahnya. Namun, aku cepat-cepat berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan mulai bersiul. Namun, detik berikutnya, terdengar suara lembut Suwanro yang tertawa. Maaf, aku tidak tahu kamu tidak suka pahit. Sambil berkata, tatapannya tanpa sadar tertuju pada wajahku yang tampan. Kemudian, seolah tanpa sadar, dia ingin menyentuh pipiku yang terlihat lembut itu. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, dia merasakan sakit yang luar biasa di lengannya, membuatnya berteriak kesakitan di tempat. Detik berikutnya, aku mengangkat kepala dengan kaget dan langsung berhadapan dengan senyum dingin Gu Qinghan. Wajahnya selalu tenang dan terkendali. Ini pertama kalinya aku melihatnya menunjukkan ekspresi yang begitu menakutkan. Ketua tanda tanya. Aku terkejut melihatnya marah. Gu Qinghan bisa semarah ini. Dia menatap tajam tangan kanan Suwanro, seolah detik berikutnya akan mematahkannya. Namun, setelah mendengar suaraku, sebuah ide mengerikan mulai muncul di dalam hatinya. Untuk apa dia menahan diri? Kenapa dia harus berhati-hati untuk masuk ke dalam hati Jiang Che? Lebih baik langsung paksa saja. Selama orangnya ada di sisinya, apa perlu takut tidak akan mendapatkan cintanya suatu hari nanti? Sudah banyak wanita yang dia usir sebelumnya. Tapi sekeras apapun dia mencoba, dia tetap tidak bisa mencegah semuanya. Namun, meskipun banyak pikiran gelap muncul di hatinya, saat melihat tatapan kagetku, amarah Gu Qinghan perlahan mereda. Detik berikutnya, dia menatap Suwanro dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan tadi? Hanya satu kalimat sudah membuat Suwanro merasa dingin sampai ke tulang. Melihat sikap bertanya Gu Qinghan, dia bahkan lupa tangannya sedang dicingkeram dan buru-buru menjawab, tadi aku lihat ada noda di wajahnya. Aku ingin membantunya membersihkannya. Detik berikutnya, Gu Qinghan melepaskan tangannya dan menatapnya dari atas ke bawah. Suwanro tidak berbohong, tapi niatnya jelas tidak murni. Tadi, daripada niat baik untuk membantu membersihkan, lebih seperti sentuhan yang tak terkendali. Setelah mendengar percakapan mereka, aku tanpa sadar menyentuh wajahku sendiri, ingin membersihkan noda yang dikatakan Suwanro. Namun, sebelum sempat menyentuhnya, aku merasakan pipiku dicubit dengan tidak terlalu keras. Mataku terbelalak kaget melihat Gu Qinghan menarik tangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu dengan sangat alami berkata padaku, sudah bersih. Kemudian, dia berbalik dan berkata pada Suwanro, maaf, tadi kukira kamu macam-macam dengannya. Tidak apa-apa. Suwanro merasakan pergelangan tangannya. Masih sedikit sakit. Aku menyentuh bagian yang tadi disentuh Gu Qinghan. Sepertinya masih ada sisa kehangatan dari ujung jarinya. Membuatku sedikit bingung. Detik berikutnya, aku bertanya dengan sedikit heran. Ketua, kenapa kamu datang? Sebelum Gu Qinghan menjawab, terdengar suara gembira Yi Teng Cheng dari samping. Qinghan, kenapa kamu datang? Yi Teng Cheng kebetulan baru selesai dirias. Apa kamu datang untuk menjenguk? Tidak kusangka kamu datang di hari pertama. Tapi Gu Qinghan adalah orang yang dingin. Bisa membuatnya datang dengan sendirinya. Posisinya di hatinya pasti tidak biasa. Dan aku sama sekali tidak terkejut. Ini pertama kalinya pemeran utama pria syuting. Bagaimana mungkin pemeran utama wanita tidak datang mendukung? Sekarang kebetulan giliran aku untuk dirias. Saat Yi Teng Cheng berjalan mendekat, aku memilih untuk pergi dengan bijak. Hanya meninggalkan mereka berdua. Yi Teng Cheng berjalan ke hadapan Gu Qinghan dan berkata dengan malu-malu, Qinghan, apa penampilanku ini tampan? Apa sudah sangat cocok dengan karakter Shou Yushin? Yi Teng Cheng menatap Gu Qinghan dengan bingung, tapi malah berhadapan dengan tatapan yang sangat dingin. Untuk pertama kalinya bayangannya terpantul di matanya, tapi bercampur dengan rasa jijik yang pekat. Hati Yi Teng Cheng menegang. Gu Qinghan tidak pernah menatapnya dengan tatapan seperti itu sebelumnya. Atau lebih tepatnya, Gu Qinghan tidak pernah benar-benar menatapnya. Sama seperti sikapnya yang dingin dan menjaga jarak pada orang lain. Meskipun dia aktif mendekat, dia tidak pernah diperlakukan secara istimewa. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, dia menunjukkan perasaan lain selain sikap dingin padanya. Tapi kali ini adalah rasa jijik. Setelah lama,
Gu Qinghan akhirnya membuka mulutnya. Kamu ternyata merebut peran Jiang Qi. Jantung Ye Tengcheng berdebar kencang. Dia pikir dia salah dengar. Dengan sisa harapan yang ada, dia bertanya dengan hati-hati. Qinghan, apa yang kamu katakan? Peran ini seharusnya milik Jiang Qi. Kamu menggunakan kekuatan keluargamu untuk meminta agar pemeran utama pria diganti menjadi dirimu. Bukan begitu? Aku tidak. Aku mendapatkan peran ini dengan kemampuanku sendiri. Aku lebih cocok menjadi pemeran utama pria daripada dia. Ye Tengcheng menggertakkan giginya dengan rasa bersalah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan tidak berani menatap mata Gu Qinghan. Gu Qinghan diam-diam mengepalkan tangannya. Melihat peran yang seharusnya menjadi milikku direbut oleh Ye Tengcheng. Alasan dia begitu yakin adalah karena kemarin setelah aku selesai audisi, sutradara memberitahunya bahwa aku terpilih sebagai pemeran utama pria. Saat dia mengetahui pergantian peran, dia langsung bertanya pada sutradara. Dan baru tahu bahwa hasil audisi Ye Tengcheng tidak memuaskan. Dan seharusnya tidak terpilih. Tapi karena keluarganya adalah salah satu investor, mereka menekan. Sehingga mau tidak mau pemeran utama pria diganti menjadi dia. Gu Qinghan menatap dengan jijik Ye Tengcheng yang berwajah pucat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi padanya. Dia berbalik untuk pergi. Ye Tengcheng melihatnya akan pergi dan dengan panik mengulurkan tangan ingin menghentikannya. Qinghan, menjauh dariku. Aku tidak mau melihatmu. Melihat punggung Gu Qinghan yang pergi, tangan Ye Tengcheng gemetar. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Tidak apa-apa, asalkan nanti bisa dijelaskan dengan baik. Meskipun menggunakan cara kotor. Apa salahnya? Salahkan saja dia karena tidak punya koneksi. Tidak pantas bersaing dengannya. Tapi selama aktingnya bagus dan membuat Gu Qinghan terkesan padanya, dia tidak akan dianggap sebagai orang tak tahu malu yang merebut peran temannya. Ye Tengcheng menggertakkan giginya dengan keras. Detik berikutnya, tiba-tiba terdengar suara pujian yang mengagumkan. Inikah kostum Xiao Wei? Ternyata sangat tampan. Sial, benar-benar luar biasa. Ini benar-benar seperti Xiao Wei yang hidup. Ini pendatang baru. Kan tanda tanya. Terutama karena orangnya sangat tampan. Selama kostumnya tidak jelek, benar-benar bisa memerankan peran apa saja dengan cemerlang. Mendengar pujian yang tak henti-hentinya, Ye Tengcheng tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia menoleh dengan cepat dan melihat seorang pria mengenakan kostum kuno hitam berjalan perlahan. Aku sepertinya sedikit tidak terbiasa dengan dandanan seperti ini. Di antara alisnya ada sedikit senyum canggung. Ternyata itu Jiang Qi. Pupil mata Ye Tengcheng mengecil. Dia tidak pernah menyangka penampilanku akan seperti ini. Tapi apa gunanya? Dialah pemeran utama pria. Seluruh fokus cerita ada padanya. Cahaya pemeran pendukung. Bagaimanapun juga, tidak mungkin akan menutupi dirinya sebagai pemeran utama. Apalagi peran Jiang Qi adalah antagonis. Seorang antagonis akan dicaci maki, baik aktingnya bagus maupun tidak. Apa yang perlu ditakutkan? Setelah aku selesai, sutradara melambaikan tangan memanggilku. Xiao Jiang, kamu tidak punya asisten? Kan tanda tanya. Aku kebetulan punya satu di sini. Mahasiswa magang yang tidak tahu harus ditempatkan di posisi apa. Tidak enak juga kalau langsung dipecat. Kupikir, biarkan saja dia menjadi asistenmu untuk sementara. Sambil berkata, sutradara memanggil seorang gadis yang terlihat berusia awal 20-an. Gadis itu terlihat imut, sepertinya seorang mahasiswi. Saat melihatku, matanya berbinar seolah melihat idolanya. Halo Kak Jiang, namaku Li Xiao. Panggil saja aku Xiao Yao. Halo, aku sedikit terkejut. Sutradara ternyata akan mengaturkan asisten untukku. Apa ini termasuk dalam lingkup pekerjaan sutradara? Aku ragu sejenak dan segera berkata pada sutradara. Tapi untuk saat ini, aku tidak sanggup membayar gaji asisten. Lebih baik diaturkan untuk orang lain saja. Tidak perlu kamu yang bayar. Sutradara berulang kali melambaikan tangan. Dia termasuk staf kru. Jadi kru yang akan membayarnya. Kamu terima saja. Lebih mudah kalau ada asisten. Sutradara memaksa untuk menyerahkan orang itu padaku. Aku jadi tidak enak untuk menolak lagi. Melihatku menerimanya.
Sutradara diam-diam menghela napas lega. Karena asisten ini adalah tuan investor Gu Qinghan yang mengirimnya. Tapi aneh juga, kalau Tuan Gu begitu tidak padanya. Kenapa tidak mengatakannya sendiri? Malah diam-diam mencari bantuan orang lain. Jiang Cek kan tidak tahu ini ulahnya. Bukankah usahanya akan sia-sia? Memikirkan ini, sutradara menghela napas pasrah. Sekarang persiapannya sudah hampir selesai. Jadi langsung pergi ke lokasi untuk syuting adegan pertama. Karena ini hari pertama, jadi tugasnya selesai sangat cepat. Matahari yang tadi masih menyengat. Dengan cepat tertutup awan gelap. Suasana mendung dan terasa sangat panas. Aku membereskan barang-barangku dan bersiap pergi ke stasiun untuk pulang naik bus bersama Xiao Yao. Waktunya tidak tepat. Kami baru saja sampai di halte bus. Langit tiba-tiba menurunkan hujan deras. Hujan musim panas datang dengan ganas. Kami berusaha berteduh, tapi tetap basah kuyup. Xiao Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Kenapa hujan tiba-tiba turun begitu deras? Sepatuku akan basah. Sambil berkata, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan entah pada siapa. Baru saja dikirim. Dia merasakan seseorang dengan lembut menarik bajunya. Xiao Yao menoleh dan melihatku, mengedipkan mata padanya. Maaf, kamu menjadi asistenku bahkan tidak bisa naik mobil. Masih harus berdesakan di bus bersamaku. Xiao Yao terkejut dan gembira. Terutama melihatku yang juga basah kuyup, tapi masih memikirkan dirinya. Hati Xiao Yao hampir meleleh. Ingin rasanya langsung memelukku dan menciumiku. Tapi teringat majikannya yang sebenarnya. Dia segera menyingkirkan pikiran gilanya yang tidak realistis itu. Dan berkata, sekarang menemanimu naik bus. Nanti akan menemanimu naik mobil mewah. Belum selesai bicara, sebuah mobil mewah tiba-tiba melesat dan berhenti tidak jauh dari sana. Saat pintu mobil terbuka, seorang wanita ramping dengan kaki jenjang memegang payung besar, berjalan ke arah kami. Karena terhalang payung, aku tidak bisa mengenali siapa orang itu. Hanya merasakan ketakutan yang familiar secara tidak sadar. Xiao Qi, suara yang agresif itu membuatku gemetar. Sialan! Orang ini ternyata Gu Qinghan. Gu Qinghan berjalan cepat ke hadapanku dan berkata dengan lembut, hujannya terlalu deras. Aku kebetulan lewat. Sekalian mengantarmu pulang. Tidak perlu. Busnya akan segera datang. Aku buru-buru menggeleng. Menolak? Kupikir Gu Qinghan seharusnya datang menjemput Yi Teng Cheng. Hanya saja Yi Teng Cheng sudah pergi duluan dan dia tidak berhasil menjemputnya. Dan kebetulan melihatku. Tepat pada saat itu, bus datang. Xiao Yao tidak mengingatkanku, melainkan diam-diam naik ke bus. Saat aku menyadari ada yang tidak beres, sopir sudah menjalankan mobilnya. Tunggu, aku belum naik. Tepat saat aku mau mengejarnya, angin kencang tiba-tiba menerpa. Aku buru-buru kembali ke halte. Tepat pada saat itu, sebuah tangan kecil memegang payung hitam, melindungiku dari air hujan yang miring. Posisi ini, seperti Gu Qinghan memelukku dari belakang. Merasa ada yang tidak beres. Aku ingin menghindar. Tapi dalam kepanikan, aku tidak sengaja menginjak kaki kiri Gu Qinghan. Maaf, aku buru-buru menarik kembali kakiku yang besar ukuran 42. Aku menunduk melihat jejak kaki di sepatu Gu Qinghan. Dan seketika bingung. Gu Qinghan tertawa kecil. Di matanya terpancar kasih sayang yang tak terhingga. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku tidak keberatan kamu menginjakku beberapa kali lagi. Tapi hujan semakin deras. Kalau tidak segera naik ke mobil, kita berdua akan basah kuyup seperti ayam. Hujannya memang agak deras. Ditambah lagi tadi aku tidak sengaja menginjaknya. Jadi tidak enak juga untuk menolak niat baiknya lagi. Aku hanya bisa naik ke mobil dengan patuh. Di dalam mobil, aku melihat jejak kaki di sepatu Gu Qinghan. Aku mengambil tisu dan hendak menunduk untuk membantunya membersihkan sepatunya. Tapi sebelum sempat mengambil tisu, Gu Qinghan tiba-tiba membungkuk untuk mengeringkan noda air di ujung celanaku dan mengangkat kepala seolah tidak terjadi apa-apa. Bertanya, Jiang Qi, apa kamu diganggu di kru hari ini? Diganggu? Siapa? Pertanyaan Gu Qinghan terlalu tiba-tiba. Aku tidak bisa langsung merespon. Pikiranku penuh dengan gambaran. Gu Qinghan mengeringkan noda air untukku. Sepertinya agak terlalu berlebihan.
Aku tidak tahu harus menjawab pertanyaan Gu Qinghan dulu, atau bertanya padanya kenapa dia melakukan itu. Tapi melihat ekspresi perhatian Gu Qinghan, aku tanpa sadar menjawab dengan sopan. Tidak ada yang menggangguku. Benarkah? Teroid wajah Gu Qinghan sedikit berubah. Tapi kenapa dia menerima kabar bahwa aku sedikit dianiaya hari ini? Gu Qinghan menatap mataku yang polos. Dalam hatinya merasa kasihan dan iba. Dia tahu aku lambat. Jadi aku benar-benar tidak merasa ada yang menggangguku. Kalau aku begitu peka, aku sudah lama menyadari perasaannya. Meskipun dia biasanya takut membuatku takut, tapi tindakannya juga berani dan liar. Asalkan sedikit lebih peka, bisa dengan mudah menyadari niat jahatnya. Gu Qinghan hanya bisa berkata dengan lembut, "Kalau begitu, lain kali kalau kamu diganggu, ingat beritahu aku. Aku kan salah satu investor, dan juga temanmu. Kalau ada masalah, jangan ragu untuk merepotkanku. Terima kasih sebelumnya. Mana mungkin aku merepotkannya." Aku teringat lagi tindakan Gu Qinghan tadi. Bibirku bergerak-gerak. Ingin bertanya, kenapa dia melakukan itu. Tapi melihatnya begitu tenang. Akhirnya aku tidak jadi bertanya. Saat tiba di rumah Jiang, hujan baru saja reda. "Terima kasih ketua, sudah mengantarku pulang." Aku melambaikan tangan dan hendak masuk. Tapi mendengar Gu Qinghan berkata dengan pasrah, "Tidak bisakah kamu langsung memanggil namaku?" Memanggil ketua terus terdengar sangat canggung. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Gu Qinghan mengulurkan tangan dan mengelus kepalaku. "Kalau begitu, lain kali saat kita bertemu, ubah panggilannya ya. Sampai jumpa." Saat mobil pergi, aku menyentuh kepalaku dengan sedikit bingung. Gu Qinghan, kapan dia menjadi begitu lembut dan ramah? Tunggu dulu. Ini sangat berbeda dengan pemeran utama wanita di buku. Pukul 9 malam. Saat aku hendak tidur lebih awal, ponsel di atas tempat tidur tiba-tiba bergetar. Aku mengambil ponsel dan melihat. Ternyata dari temanku yang sedang belajar di luar negeri dan akan segera kembali. "Cassian." Aku menjawab panggilan video dengan gembira. "Sayangku, aku sangat merindukanmu." Pemuda di seberang video memiliki rambut pirang yang keren. Alisnya tajam, tapi tidak kaku. Detik berikutnya, Cassian bertanya dengan khawatir, "Kak Ci, kamu baru pulang syuting?" "Ya," tanda tanya. "Tentu saja, baru pulang sebentar. Tadi juga hujan sangat deras. Hampir basah kuyup seperti anjing. Aku kan sudah bilang mau memberimu mobil. Kamu menolaknya terus. Sekarang, sebagai hadiah untuk syuting pertamamu, kuberikan padamu. Jangan menolak lagi." Aku hanya bisa menerimanya dengan senyum pahit. Kali ini, aku tidak menolak. Cassian adalah saudaraku sejak kecil. Paling suka memberiku ini dan itu. Kalau tidak diterima, dia akan mudah marah. Cassian sedang mengobrol. Tiba-tiba dia berkata dengan serius, "Ngomong-ngomong, teman sekamarmu, Yi Teng Cheng itu, apa dia satu kru denganmu?" "Iya." "Bagaimana kamu tahu?" Detik berikutnya, alis Cassian berkerut, seolah menahan amarah. Dia berkata dengan geram, "Buka komputer dan lihat. Aku curiga orang yang dia sindir di siaran langsung adalah kamu." Aku tidak ragu. Membuka akun samaran untuk mencari siaran langsung Yi Teng Cheng. Begitu masuk, aku melihat mata Yi Teng Cheng sedikit merah. Dan dengan nada sedih berkata, "Aku benar-benar sudah berusaha. Bagaimanapun, ini pertama kalinya aku berakting. Aku sangat senang diberitahu oleh sutradara." Detik berikutnya, dia terlihat sangat sedih, tapi memaksakan senyum. Temanku mungkin hanya ingin aku menjadi lebih baik. Tapi kalau dia mau membimbingku, aktingku pasti akan membaik. Aku juga akan belajar dengan rendah hati. Komentar di ruang siaran langsung membanjir. "Sama-sama pendatang baru. Beraninya dia menjadi gurumu. Jangan belajar darinya. Jangan-jangan dia malah mengajarimu yang salah." Betul. Kalau dia begitu hebat, kenapa dia tidak menjadi pemeran utama? Seolah-olah dia sangat hebat. "Penyiarnya jangan sedih. Nanti, kalau filmnya tayang, kami semua akan mendukungmu." Aku mengedipkan mata dengan bingung. Kenapa rasanya ini tentang aku? Cassian melanjutkan. "Kamu sudah dengarkan? Dia tidak menyebutkan nama siapapun. Tapi dia bilang temannya. Dan satu kru dengannya. Selain kamu, siapa lagi?"
Si teh hijau ini benar-benar tidak tahu malu. Aktingnya jelek, masih pura-pura menyedihkan. Saat tidak terlihat, dia bahkan bilang, kamu memarahinya di depan umum. Dia bilang betapa dia menjagamu selama kuliah. Tapi kamu malah semakin menjadi-jadi. Dia tidak mengatakannya secara langsung. Tapi semua orang yang mendengarnya akan berpikir begitu. Dulu waktu kuliah, aku sudah melihat orang ini tidak layak dijadikan teman dekat. Tidak kusangka, sekarang dia masih berani melakukan ini padamu. Cassian sangat marah dan tidak tahan untuk tidak mengirim komentar. Aktingmu jelek, masih berani mengeluh. Lalu dikejar dan dimarahi oleh para penggemar. Aku juga tidak menyangka Yiteng Cheng akan berbicara seperti itu tentangku di internet. Tapi setelah dipikir-pikir, tidak aneh juga. Aku seolah-olah berteman dengan Yiteng Cheng. Padahal sebenarnya hanya teman sekamar biasa. Seringkali Yiteng Cheng yang memaksaku ikut. Sifatku yang lembut, bisa bergaul baik dengan siapa saja. Tapi aku bukan orang bodoh. Tentu saja aku tahu Yiteng Cheng terlihat antusias padaku. Tapi sebenarnya dia tidak begitu baik padaku. Jadi saat mendengar Yiteng Cheng di internet, menyindirku secara tidak langsung. Aku tidak terkejut. Hanya saja melihat Cassian begitu marah. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menenangkannya. Kawan, jangan marah dulu. Apa kamu mau membelanya? Cassian menatapku dengan marah. Mana mungkin. Aku juga tidak suka orang ini. Tapi mereka banyak jumlahnya. Aku harus memarahinya sendiri. Namun, sebelum sempat kukirim, aku melihat arah komentar tiba-tiba berbalik. Aktingmu sangat buruk. Masih berani pura-pura menyedihkan. Zaman sekarang tidak lagi tren pria. Teh hijau. Aktingnya jelek. Bukannya berlatih. Malah pura-pura sedih. Kalau kamu menggunakan aktingmu yang sekarang untuk syuting, kamu pasti sudah menjadi aktor terbaik. Kan tanda tanya. Komentar-komentar serupa. Hampir menutupi komentar sebelumnya. Dan setiap IP yang diklik, ternyata bukan bot. Yiteng Cheng sangat marah melihat komentar-komentar ini. Tapi dia tidak bisa menunjukkannya di depan layar. Dan hanya bisa menatap manajernya di samping. Meminta mereka segera membeli BOT. Untuk menenggelamkan komentar-komentar itu. Manajer segera pergi membeli BOT. Tapi jumlah mereka lebih banyak. Dan tidak bisa dilawan. Melihat banyak penonton netral yang datang. Jika terus berlanjut, citranya akan memburuk. Yiteng Cheng hanya bisa berpura-pura tidak melihat. Dan berkata dengan kaku. Sudah malam. Semuanya. Istirahatlah lebih awal. Selesai bicara. Dia buru-buru mematikan siaran langsung. Lalu membuka ponsel. Untuk melihat kolom komentar di akun media sosialnya. Benar saja. Ada banyak komentar yang memarahinya karena aktingnya jelek. Dan pura-pura menyedihkan. Ada apa sebenarnya? Yiteng Cheng sangat marah sampai membanting ponselnya. Dan memarahi manajernya. Bagaimana kamu bekerja? Mengontrol komentar saja tidak bisa. Tapi manajernya juga serba salah. Terlalu banyak yang berkomentar. Tidak bisa dikendalikan. Sementara di pihakku, melihat akun media sosialku, bertambah banyak pengikutnya. Aku berkata dengan bingung dan senang. Cassian, pengikutku bertambah banyak. Padahal akunku baru saja dibuat. Cassian berpikir sejenak. Dan tiba-tiba teringat. Seorang wanita yang sesekali muncul di sekitarku. Mungkinkah itu wanita yang terlihat dingin dan anggun? Tapi seringkali menatap Jiang Qi dengan tatapan mesum. Dia tidak yakin. Dan hanya bisa menasihatiku dengan khawatir. Kak Qi, kalau ada wanita yang mendekatimu, ingatlah untuk berhati-hati dan waspada. Aku berpikir sejenak. Selain Gu Qinghan, sepertinya tidak ada wanita lain. Jadi aku berkata dengan yakin. Tidak ada. Lagi pula aku tidak bodoh. Cassian menatapku. Wajahnya yang tampan membuat orang ingin menggigitnya. Lalu teringat sifatku yang lamban. Dia menghela napas dengan sedih. Rasanya aku akan diculik orang. Malam yang sunyi. Di dalam kamar yang luas. Tuan Gu, urusan Tuan Jiang sudah selesai. Baiklah, kerja bagus. Gu Qinghan meletakkan ponselnya. Wajah sampingnya yang murni terlihat di bawah cahaya bulan yang redup. Semakin cantik dan dingin. Dia mengambil sebuah foto, dan saat melihat orang di atasnya, matanya yang dalam tiba-tiba menunjukkan hasrat liar. Tangan kanannya yang memegang foto gemetar, seolah sedang berusaha menahan sesuatu.
Namun, detik berikutnya, dia hanya dengan kusyuk meletakkan di atas foto itu sebuah ciuman yang lembut. Selamat malam, Xiao Qi. Suatu hari, aku datang lebih awal ke lokasi syuting. Adegan pertama hari ini adalah adegan jatuh ke air. Kemarin sutradara banyak menjelaskan adegan pada Yi Tengcheng. Mumpung sekarang, dia seharusnya masih bisa merasakan emosinya. Jadi segera syuting adegan ini dulu. Musim panas. Bahkan di pagi hari pun sangat panas. Saat aku bangun pagi, aku merasa tubuhku dingin. Tapi di luar panas, kepalaku lebih pusing dari saat aku pulang. Semalam, kupikir karena cuaca terlalu panas, jadi aku tidak bersemangat. Setelah selesai dirias, aku duduk di kursi dan membaca naskah dengan kantuk. Saat itu, asisten Yi Tengcheng masuk sambil membawa banyak tas dan berteriak, "Cepat datang kemari. Tuan muda membelikan kopi untuk kalian semua." Para kru yang mendengar itu tanpa sadar menatapku yang duduk di kursi dengan tatapan yang rumit. Mereka semua menonton siaran langsung Yi Tengcheng kemarin. Dan semua orang tahu orang yang disindirnya adalah aku. Sebenarnya bagi mereka yang hanya penonton, meskipun tindakan Yi Tengcheng membuat mereka jijik, tapi tidak enak juga untuk menyinggungnya. Hari ini dia tiba-tiba mentraktir kopi. Kemungkinan besar ingin menyuap. Para kru ini, beberapa orang ragu-ragu dan tidak terlalu ingin mengambilnya. Tepat pada saat itu, Yi Tengcheng tiba-tiba membawa 2 cangkir kopi ke hadapanku dan berkata dengan senyum palsu, "Kak Ci, kulihat kamu sepertinya kurang tidur. Minumlah secangkir kopi untuk menyegarkan diri." Aku mengangkat kepala dan menatap pria di depanku dengan bingung. "Tidak perlu. Aku tidak suka kopi." Aku tidak mengerti. Padahal kemarin di siaran, langsung dia sudah berkata seperti itu tentangku. Kenapa hari ini dia masih bisa menemuiku setelah aku menolaknya? Yi Tengcheng memutar matanya dalam hati. Sepertinya dia menebak aku sudah melihat siaran langsungnya. Tapi apa gunanya? Meskipun dalam hati tidak senang, aku tidak akan berani terang-terangan melawannya. Yi Tengcheng memaksa memasukkan kopi ke tanganku. "Tidak apa-apa. Kopi ini enak. Coba saja." Aku langsung menghindar ke samping dan meninggalkan kalimat, "Kamu minum saja sendiri." Lalu, berjalan lurus ke arah sutradara. Wajah Yi Tengcheng menjadi muram. Beraninya dia bersikap cuek padaku. Benar-benar diberi sedikit kebaikan malah menjadi-jadi. Teringat adegan yang akan disyuting selanjutnya. Sudut bibir Yi Tengcheng diam-diam terangkat dan matanya menunjukkan kilatan gelap karena tidak suka minum kopi. Kalau begitu minum saja lebih banyak air kolam. Menunggu aktor selesai dirias, aku bersiap untuk masuk ke air. Saat sutradara berteriak mulai, Yi Tengcheng menunjukkan ekspresi berlebihan dan berteriak, "Maaf, aku sedikit gugup di awal." Saat kata-kata pura-pura bersalahnya terdengar, hati semua orang di sana mencelos. Gawat, sepertinya hari ini akan sama sulitnya dengan kemarin. Benar saja. Yi Tengcheng dalam beberapa kali penampilan berikutnya, entah ekspresinya salah atau dia lupa dialog, bahkan secara aneh menambahkan gerakan yang tidak perlu. Bahkan orang yang paling lambat pun bisa melihat bahwa dia sengaja mempersulitku, membuatku melompat ke air berkali-kali. Sutradara menjadi muram dan tidak tahan lagi berkata, "Yi Tengcheng, kalau kamu tidak bisa menghafal dialog, jangan berakting." Maaf, mungkin aku kurang tidur kemarin. Jadi untuk sementara tidak bisa mengingat dialog. Yi Tengcheng membungkuk meminta maaf pada sutradara dengan sikap yang baik. Aku yang tidak melakukannya dengan baik. "Maaf semuanya. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kamu yakin masih bisa berakting dengan baik?" Sutradara menggertakkan giginya. Kalau Tuan Yi bukan salah satu investor, dia sudah lama mengusir Yi Tengcheng. Dia mengerti pentingnya investor. Jadi dia menahan diri sebisa mungkin. Tapi adegan pertama Yi Tengcheng sudah seburuk ini. Bagaimana dengan syuting selanjutnya? Lebih baik langsung lepaskan saja investasi ini. Lagi pula masih ada investor lain yang lebih besar. Sebelumnya dia tidak mau menyinggung keluarga Yi. Tapi sekarang, jika dia tidak menghentikannya, dia akan menyinggung orang yang lebih tidak seharusnya disinggung. Aku bisa. Sutradara, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Yi Tengcheng berkata dengan pura-pura bersalah. Lagi pula, Kak Ci sudah lama berendam di air.
Kalau tidak segera syuting, hari ini dia akan berendam sia-sia lagi. Bagaimana mungkin sutradara tidak tahu dia sengaja? Jadi dia langsung berkata dengan wajah dingin. Baik, terakhir kali. Kalau kamu masih tidak bisa berakting dengan baik, kita ganti orang. Mendengar itu, Yi Tengcheng mengumpat dalam hati. Dia sudah terbiasa sombong karena latar belakang keluarganya sejak kecil. Melihatku yang wajahnya sedikit pucat di dalam air, suasana hati Yi Tengcheng menjadi lebih baik dan mengangguk. Baik, aku akan berusaha. Entah karena terlalu lama berendam di air, padahal cuaca sangat panas. Setelah naik ke darat, tubuhku terus menggigil kedinginan. Xiao Yao berjalan ke sampingku dan bertanya dengan cemas. Kak Ci, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku menyentuh dahiku dan terasa sedikit panas. Sepertinya aku masuk angin dan demam. Kalau selanjutnya Yi Tengcheng masih tidak bisa berakting dengan baik, sepertinya hari ini harus minta izin. Semoga bisa selesai dalam 1 kali pengambilan. Setelah dirias ulang, aku kembali masuk ke air. Untungnya kali ini, Yi Tengcheng tidak lagi sengaja membuat ulah. Namun, pada dialog terakhir adegan ini, ekspresinya kembali menjadi sangat berlebihan. Aku melihatnya seperti itu, dan hatiku mencelos. Pandanganku tiba-tiba menjadi gelap, dan tubuhku terjatuh tanpa kendali. Kesadaranku hilang dalam 1 detik. Yi Tengcheng seolah tidak menyadari ada yang aneh, dan terus berakting dengan berlebihan. Tunggu saja, akan ku minta ayahku meratakan sekte iblis. Sutradara sangat marah sampai memukul meja dan berdiri. Yi Tengcheng, tunggu. Ada apa dengan Kak Chihai? Cepat tolong dia. Di bawah tatapan panik sutradara, aku yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba tenggelam ke dalam air. Cepat tolong. Yi Tengcheng yang paling dekat, wajahnya berubah drastis dan tanpa sadar mundur. Siapa sangka, detik berikutnya dia didorong, dan sesosok yang familiar langsung melompat ke dalam danau. Sial! Yi Tengcheng terjatuh dengan keras di tanah. Tapi saat dia mengangkat kepala lagi, matanya penuh ketakutan. Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Gu Qinghan melompat ke air. Gu Qinghan dengan kecepatan tercepat menarikku keluar dari air, dan dengan cemas berjalan ke tepi. Jiangqi, bangun! Gu Qinghan menepuk-nepuk wajahku. Ketakutan yang tak terbatas membuatnya tidak bisa tetap tenang. Bahkan jari-jarinya gemetar tak terkendali. Masih, aku berhasil sedikit sadar. Wajahku menjadi sangat pucat. Meskipun aku berdiri di air yang tidak dalam, tapi karena tiba-tiba kehilangan kesadaran, aku jadi tersedak air. Di antara kesadaran yang kabur, aku melihat wajah cemas Gu Qinghan. Bibirku bergerak-gerak, seolah ingin bertanya, kenapa Gu Qinghan bisa ada di sini. Tapi sebelum sempat bicara, aku kembali pingsan. Gu Qinghan buru-buru menggendongku, dan dengan cemas berlari ke mobil. Sekarang harus segera dibawa ke rumah sakit. Siapa sangka, Yi Tengcheng tiba-tiba muncul di depan dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dengan wajah cemas berkata, ini semua salahku. Semua ini salahku. Minggir. Suara Gu Qinghan sangat dingin. Setiap katanya mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Yi Tengcheng seketika terpaku. Saat Gu Qinghan melewatinya, dia bahkan tidak berani meliriknya. Saat mobil melaju kencang, Yi Tengcheng berdiri hancur di tempat. Gawat, Qinghan salah paham lagi padaku. Semua ini salah si brengsek Jiangqi. Semua ini karena dia pura-pura menyedihkan dan menjebakku. Asalkan kesalahpahaman ini terselesaikan, hubungan mereka pasti akan lebih baik. Yi Tengcheng menggertakkan giginya dengan marah dan langsung meminta asistennya mengantarnya ke rumah sakit. Sementara manajernya tetap di sana untuk menutupi agar kejadian hari ini tidak bocor. Di rumah sakit swasta keluarga Gu, dokter kepala melepas maskernya dan tersenyum. Tidak ada yang serius. Tunggu demamnya turun saja. Terima kasih, dokter. Gu Qinghan dengan teliti menanyakan banyak hal yang perlu diperhatikan. Dan setelah dokter pergi, dia diam-diam masuk ke kamar pasien. Aku berbaring diam di tempat tidur, dalam keadaan bingung. Gu Qinghan sudah sering membayangkan aku tidur di sampingnya. Tidak lagi menghindarinya seperti biasanya. Tapi sekarang, dia tidak merasakan sedikit pun perasaan cabul. Hanya rasa sakit hati dan penyesalan yang tak terhingga. Kalau bukan
karena Xiao Yao yang tepat waktu memberitahu asistennya. Mungkin hari ini dia tidak akan sempat muncul di hadapanku. Hanya terlambat sebentar saja sudah diganggu orang. Gu Qinghan berjalan ke samping tempat tidur, membungkuk dan dengan lembut menyentuh wajahku. Lain kali tidak akan lagi. Gu Qinghan berjanji dengan suara pelan. Aku tidak akan membiarkanmu diganggu lagi. Aku sepertinya mendengar sesuatu. Bulu mataku yang panjang bergetar hebat, lalu kembali tenang. Detik berikutnya, pintu kamar Pasin dibuka dengan pelan. Tuan Gu, Tuan muda ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia pergi. Gu Qinghan sangat marah. Ingin rasanya merobeknya detik berikutnya. Baik, asisten terdiam sejenak. Lalu bertanya lagi, mengenai Tuan Muda Yi sebagai pemeran utama pria. Apa Anda mau menggantinya? Memikirkan ini, Gu Qinghan melirikku. Matanya dalam dan dingin. Suaranya sangat pelan, tapi dinginnya membuat orang gemetar. Tidak perlu diganti. Dan keluarga kami akan berinvestasi. Tapi ada satu syarat. Minta sutradara untuk tidak lagi fokus pada akting pemeran utama pria. Asisten mengerti. Dan pergi mengatur semuanya. Gu Qinghan tidak akan mengganti Teng Cheng. Sebaliknya, dia akan membiarkannya tetap menjadi pemeran utama pria. Hanya saja bagian adegan pemeran utama pria akan dipotong sebagian di tahap akhir dan membuat karakter Xiao Wasi menjadi semakin menonjol. Sutradara tidak keberatan setelah mendengar permintaan itu. Setelah berdiskusi dengan penulis skenario Kao, mereka sepakat untuk menyempurnakan karakter Xiao Wasi. Sebenarnya bukan sepenuhnya karena kata-kata Gu Qinghan. Karena dari awal, mereka hanya fokus pada karakter Xiao Yushin dan tidak menyempurnakan karakter pria lainnya. Tapi sejak melihat penampilanku, mereka semakin merasakan jiwa dari karakter Xiao Wasi. Jadi mereka juga bersedia menambahkan adegan-adegan penting untuknya. Mengenai pemeran utama pria yang diperankan Yi Teng Cheng, sudah tidak perlu lagi dipusingkan. Matahari terbenam. Di dalam kamar Pasin yang remang-remang, hanya terdengar suara angin di luar jendela. Aku sepertinya bermimpi sangat panjang. Bermimpi tentang diriku seperti di buku. Terus-menerus menjebak Yi Teng Cheng di depan Gu Qinghan. Membuatnya membenci Yi Teng Cheng. Dan mulai bersikap baik padaku. Di sebuah pesta berikutnya, demi menikahi Gu Qinghan, aku memasukkan obat ke dalam minumannya. Untuk mencapai tujuan memasak nasi menjadi bubur. Tapi Gu Qinghan langsung melihat niat jahatku. Dan menyadari dia telah salah paham pada Yi Teng Cheng. Karena rasa bersalah dan kasihan, dia akhirnya menyadari perasaannya. Dan akhirnya bersama Yi Teng Cheng. Sementara, aku mati di tengah hujan tanpa ada yang menguburkan. Rasa takut seketika menyelimuti hatiku. Siang Chi, ada apa denganmu? Sebuah suara agresif namun lembut tiba-tiba terdengar di telingaku. Aku seolah terkejut. Dan dengan panik menoleh. Dan tanpa sengaja menampar wajah Gu Qinghan. Mataku sedikit terbelalak, dan dengan hati-hati mengangkat kepala. Melalui cahaya bulan, aku bisa melihat siapa orang itu. Ketua, aku terkejut, melihat sekeliling, dan menyadari aku berada di rumah sakit. Hal-hal yang kulihat sebelum pingsan, perlahan kembali teringat. Aku seketika sadar itu bukan ilusi, melainkan Gu Qinghan yang dengan berani melompat ke air, menyelamatkanku dan membawaku ke rumah sakit. Seharusnya sekarang dia sedang merawatku. Jadi dia terus menjagaku. Kalau begitu, tadi aku tidak sengaja menampar wajah cantiknya. Rasa bersalah seketika memenuhi otakku. Sekarang, aku hanya ingin segera turun dari tempat tidur dan meminta maaf padanya dengan tulus. Namun, sebelum sempat aku bangun, mataku ditutup oleh Gu Qinghan. Jangan bergerak dulu, aku akan menyalakan lampu. Saat lampu menyala, aku mengedipkan mata dengan bingung. Setelah aku terbiasa, dia baru melepaskan tangannya. Melihat beberapa keringat dingin di dahiku. Teringat wajahku yang ketakutan tadi. Gu Qinghan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Apa kamu tadi bermimpi buruk? Gu Qinghan menunduk. Dan dengan lembut mengelus kepalaku. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Anehnya, tamparanku tadi malah membuatnya merasa sedikit senang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya aku mendekatinya. Meskipun hanya sebuah tamparan. Gu Qinghan menekan tombol panggilan. Setelah dokter masuk untuk mengukur suhu tubuhku, dia berkata, demamnya sudah hampir turun.
Istirahat 2 hari lagi dan lihat perkembangannya. Terima kasih, dokter. Aku merasa sekarang sudah bisa pulang. Bagaimanapun, kamar ini terlihat sangat mahal. Tinggal sehari lagi saja sudah menghabiskan banyak uang. Setelah dokter pergi, aku menatap Gu Qinghan dengan penuh terima kasih. Ketua, sampai sekarang belum juga mengubah panggilan nama. Sudah begitu lama, kamu masih memanggilku dengan sebutan yang begitu canggung. Sepertinya kamu masih membenciku. Gu Qinghan menundukkan kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kesedihan. Kalau kamu tidak ingin melihatku sekarang, aku bisa tidak muncul di hadapanmu untuk sementara. Dia berkata begitu. Tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Hatiku entah kenapa menjadi bingung. Gu Qinghan sudah lebih dari sekali bertanya padaku. Apa aku membencinya? Demi tidak lagi berhubungan dengan Gu Qinghan, langsung saja bilang membencinya. Mungkin bisa benar-benar menjauh dari pemeran utama wanita. Tapi Gu Qinghan telah menyelamatkanku. Dan dengan baik hati membawaku ke rumah sakit. Kalau aku benar-benar bilang membencinya, bukankah itu terlalu keterlaluan? Terutama melihat tatapan Gu Qinghan yang seperti anak anjing yang dibuang. Membuatku tidak bisa mengatakannya. Gu Qinghan melihatku terus. Bingung. Matanya menjadi redup. Dan berdiri. Berkata, sepertinya kamu masih membenciku. Sebaiknya aku pergi. Sambil berkata, dia berbalik untuk pergi. Hanya saja langkahnya sangat lambat. Aku seketika panik dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menahan ujung gaunnya. Tunggu. Gu Qinghan menoleh dengan senyum tipis. Kalau begitu, lain kali, apa kamu akan memanggil namaku? Aku sedikit kesulitan untuk mengucapkannya. Terlihat sangat ragu-ragu. Gu Qinghan kembali berpura-pura sedih dan mau pergi. Karena panik, aku langsung berkata, Qinghan, karena tidak terbiasa. Suara Gu Qinghan sedikit bergetar. Mendengarnya membuat seluruh tubuh Gu Qinghan merinding. Senyum di mata Gu Qinghan semakin lebar. Dia berbalik menatap wajahku yang sangat tampan. Lalu pandangannya beralih ke telingaku yang sedikit memerah. Dan tertawa kecil. Suaranya seksi dan penuh kasih sayang. Memanggil nama lengkap juga terdengar bagus. Karena kamu sudah tidak membenciku lagi. Kalau begitu, 2 hari ini istirahatlah yang baik. Biar aku yang merawatmu. Bagaimana tanda tanya? Topik pembicaraan tiba-tiba berubah. Membuatku seketika terdiam. Gu Qinghan di hadapanku terlihat lembut. Tapi sebenarnya cukup dominan. Meskipun aku mencari 1001 alasan. Merasa tidak perlu lagi istirahat. Tetap saja dimentahkan oleh Gu Qinghan dengan tenang. Akhirnya, setelah aku setuju untuk tinggal di sini. Dan membiarkan Gu Qinghan merawatku. Aku masih tidak mengerti. Bagaimana aku bisa? Dengan linglung menyetujuinya. Tapi karena obat membuatku mengantuk. Setelah aku bangun untuk membersihkan diri. Bahkan sebelum sempat mencuci pakaian. Aku kembali tertidur lelap. Sebelum masuk ke alam mimpi. Aku sepertinya melihat Gu Qinghan. Kembali membuka pintu kamar pasien. Dan berjalan ke arahku. Tapi sebelum sempat melihat dengan jelas. Aku sudah benar-benar tertidur. Suatu pagi. Aku terbangun dengan linglung. Sepertinya mendengar suara air. Dan berasal dari kamar mandi di sebelah. Kamar pasien VIP memiliki ruang cuci. Tapi di sini hanya ada aku. Kenapa ada suara dari sana? Aku turun dari tempat tidur dengan sedikit gugup dan perlahan berjalan ke arah kamar mandi. Di pintu, samar-samar terlihat sebuah siluet ramping. Aku mengulurkan tangan dan dengan hati-hati mendorong pintu dan bertanya dengan gugup, "Siapa di dalam?" Saat pintu terbuka, aku perlahan melihat sepasang tangan kecil berwarna merah muda sedang mengucek kaos kaki putih di dalam baskom. Aku tertegun sejenak. Dan saat mengangkat kepala, aku melihat wajah Gu Qinghan yang murni dan cantik. Dia juga menoleh padaku, lalu menunjukkan senyuman yang lembut, dan berkata, "Kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu hari ini?" Sudah lebih baik. Hanya saja, apa yang kamu lakukan? Aku tidak pernah membayangkan pemandangan seperti ini bisa berhubungan dengan Gu Qinghan, seorang nona besar. Gu Qinghan terlihat seperti putri bangsawan yang tidak pernah menyentuh pekerjaan kasar. Mencuci kaos kaki sendiri di sini benar-benar tidak cocok, dan pakaian ini sedikit familiar. Aku tersadar dan melihat dengan jelas bentuk kaos kaki itu.
Bukankah itu yang kuganti kemarin dan belum sempat kucuci? Gu Qinghan kebetulan menjawab saat itu. Aku sedang mencuci kaos kaki. Aku tahu. Tapi kaos kaki ini sepertinya milikku. Gu Qinghan tersenyum. Dan dengan sangat alami melanjutkan. Akan kucuci sampai bersih. Aku terkejut dan terdiam. Kenapa Gu Qinghan bisa dengan begitu alami mengatakan hal seperti itu? Tunggu. Seharusnya, kenapa dia mencucikan kaos kakiku? Aku sangat bingung. Lalu aku menoleh dan melihat celana dalam yang sudah dicuci digantung di samping. Sepertinya baru saja dicuci dan belum dijemur. Sial. Pupil mataku membesar. Wajahku seketika memerah. Aku bergegas mengambil celana yang sudah dicuci dan menyembunyikannya di belakang. Aku menatap Gu Qinghan dengan kaget dan tidak percaya. Kamu ini mesum. Ya, tanda tanya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku sangat malu sampai ingin meledak di tempat. Apa ini mimpi? Ternyata ada mimpi sana ini. Aku bermimpi Gu Qinghan mencucikan celanaku. Gu Qinghan masih berkata dengan polos. Aku lihat belum dicuci. Jadi sekalian kucuci. Tapi tenang saja. Kaos kaki aku cuci belakangan. Memikirkan kebahagiaan di masa depan. Napas Gu Qinghan menjadi sedikit berat. Tapi di permukaan, dia masih harus berpura-pura polos. Kenapa? Aku kan sudah bilang akan merawatmu. Pakaianmu. Tentu saja harus kubantu cuci juga. Tapi ini terlalu berlebihan. Pikiranku kacau. Di satu sisi, merasa Gu Qinghan berniat baik merawatku. Di sisi lain merasa ini terlalu intim. Namun, di tengah kebingungan, Gu Qinghan entah kapan sudah mendekat dan membenamkan kepalaku ke dalam pelukannya yang lembut. Dan dalam jarak yang begitu dekat, aroma manis yang membuatku takut keluar tanpa disadari. Seolah topengnya yang lembut dan perhatian perlahan memudar, menunjukkan wajah aslinya yang menakutkan. Aku tanpa sadar gemetar, dan dengan linglung mengangkat kepala, dan menemukan Gu Qinghan. Saat ini sangat dekat denganku. Dan tatapan Gu Qinghan. Kenapa tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Ada apa denganmu? Kata-katanya seolah menunjukkan perhatian. Tapi nadanya lebih seperti berteriak gila. Aku sangat ingin menciummu. Ingin sekali sampai hampir gila. Sial. Firasat laki-lakiku mengatakan. Aku harus segera lari. Detik berikutnya. Aku berbalik dan lari seperti kucing ketakutan. Sambil berlari, aku berkata dengan panik, tidak apa-apa. Terima kasih sudah membantuku mencuci pakaian. Terima kasih atas perawi@ANM-mu. Aku mau pulang. Aku tidak pernah menyentuh ponselku sejak dibawa ke sini. Tidak tahu di mana ditaruh. Aku berlari ke tempat tidur untuk mencari. Tapi belum ketemu. Suara Gu Qinghan terdengar dari belakang. Apa kamu mencari ponsel? Aku berbalik dan melihat Gu Qinghan berdiri di samping tempat tidur memegang sebuah ponsel. Itu milikku. Iya. Terima kasih. Aku buru-buru turun dari tempat tidur. Hanya ingin mengambil kembali ponselku. Aku bahkan belum sempat memakai sepatu. Dan sudah ingin mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel dari tangan Gu Qinghan. Namun, baru saja kakiku menyentuh lantai. Punggungku tiba-tiba terasa kencang. Gu Qinghan memelukku dengan erat. Pelukan yang familiar dan lembut. Membuatku seketika merinding. Suhu telapak tangannya di punggungku seolah menembus pakaian. Kenapa tiba-tiba memelukku? Seluruh tubuhku menegang. Sebelum sempat berkata lepaskan, terdengar suara Gu Qinghan yang pasrah dan penuh kasih sayang. Jiangqi, demammu baru saja turun. Jangan lari-lari tanpa alas kaki. Siapa sangka? Detik berikutnya, terdengar suara geram. Apa yang mau kamu lakukan pada kakakku? Aku mendengar suara yang familiar, dan buru-buru menjulurkan kepala untuk melihat siapa yang datang. Saat melihat wajah marah yang imut itu, aku sedikit terkejut, dan berkata, Jiang Li. Kenapa dia bisa datang ke sini?